saya Ijedi Simbolon. Saat ini saya berada di Istana Maimun. Di sini saya akan mencari naskah yang berhubungan dengan Kerajaan Delhi dengan pemerintahan Kerajaan Belanda. Baiklah, langsung saja mari kita temui sumber yang akan menjelaskan tentang hubungan Kerajaan Delhi dengan pemerintahan Kerajaan Belanda. Kesultanan Delhi, ini dia. Jadi yang pertama, Tuanku Gocah Pahlawan. Jadi Tuanku Panglima Gocah Pahlawan ini keturunan dia asalnya dari kalau mau sekalian di apapun boleh juga Raja Delhi Akbar, Hindustan, India. Inilah asalnya. Ya, jadi dulu dia sejarahnya ikut menyiarkan agama Islam di Asia Tenggara. Tempat dia di Aceh, kemudian oleh Sultan Aceh ini dijamu makan, kemudian dijamu makan dari sekian banyak pedagang-pedagang yang sekaligus misinya itu menyebarkan agama Islam. Ada satu orang yang tidak mau makan. Ternyata disebabkan kenapa? Karena makan itu pakai daun pisang dikasih. Nah, dia nggak mau. Sehingga raja berkesimpulan pasti itu bukan keturunan orang biasa. Nah, dia adalah keturunan raja. Nah, benar ya, nama aslinya itu adalah Muhammad Isamuddin, yaitu keturunan dari Raja Delhi Akbar, Hindustan, India. Nah, kemudian dipanggil oleh Raja Aceh, kamu keturunan raja, iya, berarti kamu itu adalah bukan orang sembarang, kamu kuat. Dijaga dengan raja. Kemudian dikalah raja tadi, maka digelarlah dia sama Raja Aceh dengan nama Panglima Gocah Pahlawan, kuda bintang. Nah, jadi setelah itu diangkat menjadi Panglima Perang Aceh. Dia mengapakan perang membesarkan wilayah kerajaan Aceh. Seperti kita ketahui, Aceh dulu kan cukup besar kerajaannya, sampai ke Sumatera, sampai ke Malaysia. Nah, waktu dia mengalahkan kerajaan Pahang, ada dua putri Raja Pahang dibawa ke Aceh. Yang satu kawin dengan Sultan Aceh, yang satu Sultan Iskandar, kemudian yang satu lagi kawin dengan dia, Tuanku Panglima Gocah Pahlawan tadi. Nah, kemudian barulah dia menyerang kerajaan Aru di sini. Dapat dikalahkannya, maka dikasihlah oleh Raja Aceh, kau jadi raja lagi. Maka didirikanlah kerajaan Delhi pada tahun 1636. Nah, kemudian kerajaan Delhi itu wilayahnya ya kemudian dibagi menjadi 4 wilayah ya, kekuasaan yang dikepalai oleh urung atau datuk, namanya Datuk Empat Suku. Mana dia kepala urung 12 kota, 10 kota yang wilayahnya mencakupi ini wilayah kerajaan Delhi, Ampang Perak, Tandem, Bulu Cina. Itu satu. Bulu Cina di daerah ini apa? Dia ini daerah ya, dari Kelantan 5, Pelumpang, terus masuk dia Ampang Perak, nanti belok ke kiri ada Bulu Cina namanya. Nah, sampai ke sana. Kemudian urung yang kedua Surbanyaman yang mencakupi Sunggal, Helvetia, dan Diski. Nah, ketiga Sukapiring yang meliputi wilayah Kota Medan. Ini sampai ke Delhi Tua, itu namanya Datuk Sukapiring. Kemudian Senembah Delhi dan wilayah meliputi Delhi Tua, Tanjung Merawa. Jadi inilah dia daerah Kesultanan Delhi dulu. Nah, kemudian dikembangkan lagi, ya. Dia di sini menjadi termasuk dia ada 3 wilayah lagi yang dikepalai oleh kerabat sultan. Jadi kalau ini datuk ini yang memang penduduk setempat diangkat menjadi datuk. Seperti misalnya saja datuk yang mencukupi wilayah Sunggal ini dikepalai oleh Datuk Marga Surbakti Karu, karena ini mencakupi sampai ke Karu. Kemudian
ini dan ini. Kemudian ada lagi kepala urung ini yang dikepalai oleh keluarga sultan seperti ini 3 wilayah. Percut oleh kejuruan Paduka Raja Percut. Itu dari masih keluarga sultan. Saya diangkat ke Percut sebagai kepala urung. Kemudian Padang. Padang ini bukan Padang Sumatera Barat, tapi tebing tinggi. Makanya di Padang tebing tinggi itu ada namanya kecamatan Padang dulu Padang Hilir, karena tebing tinggi itu dulu namanya Padang. Nah, kemudian Naraklana ini Bedage, daerah Bedage sana, nah itu masuk wilayah kerajaan Delhi semua. Nah, kemudian ini semua dikepalai oleh datuk-datuk dan kepala urung. Tapi semuanya itu tunduk kepada sultan. Nah, yang memilih sultan, kalau seandainya sultan itu meninggal, mangkat kata orang Melayu, itu kalau untuk sultan mangkat, bisa boleh meninggal, itu inilah nanti yang bersidang memilih di antara anak raja. Ya, yang memenuhi 3 syarat. Syarat pertama adalah sehat jasmani dan rohani. Itu yang pertama. Kalau seandainya ada kekurangan seperti mahar yang kecil aja, mata culi, itu nggak bisa jadi raja. Kenapa? Karena menjatuhkan pamor rakyat. Mau kemana kau ke istana? Istana mana? Istana raja. Raja yang guling itu ya? Kan jatuh pamornya. Yang kedua, taat menjalankan syariat agama Islam. Karena ini kerajaan Islam. Jadi seandainya anak raja pun kalau suka minum, ya dan lain sebagainya yang dilarang oleh agama, nggak bisa jadi raja. Jadi yang menentukan siapa pengganti raja yang meninggal ini adalah ini kepala datuk ini sama urung. Jadi yang 7 inilah dia yang bersidang sebelum raja dikebumikan. Karena di sini ada namanya raja mangkat, raja menanam. Jadi apabila seorang raja meninggal, ditaruhkan dulu di singgasana, baru datuk ini yang bersidang. Di antara sekian anak raja itu yang mana yang menjadi syarat 3 tadi itu. Yang ketiganya memiliki leadership, jiwa kepemimpinan. Ya, jadi itu dia. Nah, kemudian makanya dia pertama dibentuklah kerajaan Delhi ini ya, oleh Tuanku Panglima Gota Pahlawan. Ini sudah disebut. Ini bisa kalian apakan ya. Nah, yang ini bahasa Indonesia, yang ini bahasa Inggris. Ya, boleh kita ambilkan sebagai simple naskah lah ya. Sultan Mahmud ini, Sultan Mahmud. Ada perjanjian dengan negara apa Belanda. Kerajaan Belanda. Iya, jadi mulai Sultan Mahmud inilah, ya kan, didirikannya perjanjian dengan Belanda untuk mendirikan perkebunan tembakau. Jadi dulu ada orang Belanda datang kemari sama orang dari Surabaya namanya Said Abdullah. Kalau orang Belandanya namanya Kapiten Nihons. Ya, datang kemari membawa bibit tembakau dari Brazil. Kemudian mulai ditanam, hasilnya lebih bagus daripada di Brazil. Nah, maka dibukalah perkebunan tembakau yang besar dan kan memerlukan lahan. Nah, disewalah sama Sultan ini. Nah, kemudian penerus dia ini namanya Sultan Mahmud Al-Rashid. Nah, inilah mulai perkembangan perkebunan tembakau. Di sini dia mulai. Jadi startnya dari sini, tapi secara besar-besaran perkebunan tembakau itu dimulai dari dia. Nah, makanya waktu dia itulah karena sudah istananya kecil di Labuan, dipindahkanlah ke istana Maimun oleh Sultan Mahmud Al-Rashid. Nah, jadi yang bangun dia banyak, ya, yang dibangunnya Istana Maimun 1888, kemudian ya Masjid Raya. Maka ini balai mahkamah ini di depan itu, tapi tinggal tanah kosong sekarang. Nah, jadi pada masa dia banyak Taman Sri Dewi, itu juga dia yang membangun. Nah, jadi kalau ini kemajuan perkebunan tadi, jadi dari hasil perkebunan tembakau tadi, dia bisa membangun Istana Maimun, membangun Masjid Raya, membangun Taman Sri Dewi, kantor kerapatan, dan kantor banyak lagi yang lainnya dibangunnya itu di Medan. Dan dia terus terang aja kita nggak bisa pungkiri memang bekerja sama dengan Belanda. Jadi dia bangun Masjid Raya itu 21 Agustus 1906, mulai dipakai pada tahun 1909, 3 tahun. Kalau dia membangun istana ini 1888, kemudian tahun 1891 mulai dipakai istana ini. Nah, jadi kalau dulu istana ini fungsinya sebagai kantor
Kemudian kalau istana tempat tinggal dia namanya Istana Kacapuri di sana. Kalau sekarang Yuki Simpang Raya. Di dekat Masjid itu. Iya, semacamnya. Nah, tapi itu terbakar tahun 1946. Nah, sama sana lagi Istana Putra Mahkota itu juga di Laksana Simpang Amaliun itu juga terbakar, maka pindahlah kembali 1946. Oh, iya. Teruslah dia sampai 1944. Ya, 45 kita merdeka. Kemudian semua aset. Nah, jadi kan perjanjian pemerintah Indonesia dengan Belanda setelah kita merdeka, seluruh aset pokoknya Belanda diambil oleh pemerintah NKRI. Nah, termasuk Deli Maskapai tadi, itulah waktu bentuk PTPN, dia digabung jadi satu PTPN 9 khusus tembakau. Nah, cuma tembakau ini proses penanamannya lama. Tanam, kemudian panennya bukan dari atas ke bawah, tapi dari bawah naik ke atas panennya. Setelah panen, itu tanah harus didinginkan dulu. Humus-humusnya itu harus hilang, harus tumbuh lagi humusnya. Seperti racun-racun pestisida dan lain sebagainya itu biar hilang dulu, baru ditanaman lagi. Nah, karena areal perkebunannya ini di sekitaran tepi kota Medan, perkembangan kota Medan, tanahnya sudah dibiarkan dulu bertumbuh rumput kemudian digarap oleh masyarakat. Itulah namanya tanah garap. Jadi kan naskahnya walaupun sedikit sudah dapat kan? Nah, ini bentuknya yang ini miniatur. Kalau hasilnya disunkan, itu tebal. Sultan terakhir di Makassar ya? Iya, sekarang kebetulan lagi di Makassar karena ibunya orang Makassar. Di Makassar ya. Ya, kalau ada acara dia datang ke Makassar. Kalau yang harus dipimpin. Udah berapa umurnya sekarang, Pak? Umurnya udah berapa? 23. 23. Masih kuliah kah atau? Sudah selesai. Sudah selesai. Nah, S1 sudah selesai. Kuliah di mana, Pak? Di Ponorogo. Iya. Semarang. Pengangkatannya tahun apa? 2005. Berarti masih 7 tahun. 7 tahun. Karena bapaknya itu kan meninggal korban kecelakaan pesawat. Iya. Bapaknya kan Jatuh di Losmawe. Itu gubernur yang gitu. Iya, yang di Losmawe dia tahun 2005. Jadi waktu itu dia kan tentara, di KO dia tuh. Kemudian waktu berangkat ke 65, mau landing pesawatnya jatuh di Losmawe. Patah, dia kena matanya. Badannya nggak Itu apa-apa. pangkatnya Letko. Kemudian dinaikkan satu pangkat karena Mata. Kalau hidup sekarang jenderal ya. dari saya yang Nggak mengajarkan. bisa jadi aja. Kawin lagi dia dapat anak 1 perempuan. Kawin yang ketiga baru dapat anak 4 laki-laki 1. Jadi yang ketiga ini dari istri yang ketiga yang naik jadi raja. Jadi kalau memang bisa perempuan, anak dari istri pertama nggak bisa. Makanya nggak bisa, dia harus laki-laki. Ini sekarang yang jadi masalah juga dia Pak. Hidupnya. Memang kebunuh, nggak punya. Itulah merubahnya sekarang. Nah,
kalau apa ya tapi karena dia nggak mau makanya mau dulu waktu itu bisa mereka tapi dia nggak bisa dulu ya tetap dia harus melakukan. Jadi kalau sultan yang ketiga yang pertama tadi sebenarnya anak raja Aceh. Anak raja Aceh. Ya, jadi sultan yang ke-12 itu kawin, Sultan Delhi kawin dengan anak dari Raja Aceh. Nah, kemudian dapat anak itulah dia 3, 1 perempuan 2 laki-laki. Meninggal ya bapaknya yang nomor 2 naik jadi raja. Yang kebetulan akal itu yang gitu. Jadi itu kan bukan produk. Ya. Memang ya setuju juga emang kita baca semua sejarah dari yang kerajaan atas sampai yang Kalau dulu di Sumatera Utara 6 kerajaan. Delhi, Serdang, Asahan, Kota Pinang, Walut. Batu Barat Yang apa? yang Istana Niat di Malarat. Lima Laras, Walut. kok dia memang dari dulu memang kerjasama dengan Belanda kuat, Iya. jadi susah untuk Iya. Jadi kalau dia ini pun ya mulai sultan yang ke-8 mulai buat kali kerjasama dengan Belanda itu keren. dan dia serahkan ke pemerintah. Iya. Kalau ini belum masih milik keluarga. Dibentuklah yayasan namanya Yayasan Sultan Mahmud Al-Rasyid. Itulah yang mengelola istana. Baiklah, telah kita dengarkan penjelasan dari narasumber tentang hubungan kerajaan Delhi dengan pemerintahan Raja Belanda. Semoga apa yang penjelasan narasumber bisa menjadi manfaat bagi kita untuk ke depannya. Lebih dan kurang, saya Ide Simbolon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.